Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang tadi. Cerita yang berjudul Anggota Sekte Penyembah Iblis bagian terakhir. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Waktu menunjukkan sudah pukul 9 malam. Akhirnya Ilham selesai juga mengerjakan tugas kuliahnya itu. Setelah selesai, Ilham merasa ingin buang air kecil. Lalu dia pun keluar dari kamarnya dan segera pergi ke kamar mandi. Saat keluar kamar, dia melihat ibunya sedang menonton TV. "Belum tidur, Ham?" tanya ibunya. "Belum, Bu. Ini mau kencing dulu," jawab Ilham. Ilham berlalu meninggalkan ibunya dan menuju kamar mandi. Saat Ilham sedang di kamar mandi, ibunya penasaran dengan kamar Ilham. Karena dia tidak diperbolehkan masuk oleh Ilham. Kebetulan pintu kamarnya tidak dikunci oleh Ilham. Tanpa pikir panjang, Bu Dewi mulai mengendap memeriksa kamar Ilham. Takut anaknya itu akan tahu. Saat sedang mengendap dan berusaha membuka pintu kamar anaknya, tiba-tiba pundak Bu Dewi ada yang menepuk. "Bu," ucap seseorang sambil menepuk pundak ibunya. Saat menoleh ke belakang, Bu Dewi kaget. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Ilham anaknya. "Kirain siapa? Kaget, Ibu," ucap ibunya kaget. "Ibu lagi ngapain?" tanya Ilham. "Gak lagi apa-apa kok, Ham. Cuma pengen lihat kamar kamu aja. Udah bersih atau belum?" jawab ibunya. "Udah bersih kok, Bu. Jangan masuk ke kamar Ilham ya, Bu," ucap Ilham mengingatkan ibunya. "Emangnya kenapa, Ham?" tanya ibunya penasaran. "Pokoknya jangan ya, Bu," jawab Ilham. "Iya, Ham. Ibu gak akan masuk kamar kamu," balas ibunya. "Ya udah, Bu. Aku masuk kamar dulu. Pengen tidur, ngantuk," ucap Ilham. "Iya, Ham," balas ibunya. Ilham pun lalu masuk ke kamarnya dan segera tidur. Saat hendak tidur, Ilham teringat oleh perintah Mbah Joko bahwa dia harus beribadah setiap tengah malam kepada Gusti Baphomet. "Aduh, aku lupa. Tengah malam kan aku harus ibadah," ucap Ilham. "Ya udah deh, aku baca buku aja sambil nunggu tengah malam," lanjut Ilham. Setelah sekian lama membaca buku dan bermain HP-nya, akhirnya waktu mendekati pukul 12 malam. "Udah mau jam 12 nih. Aku harus siap-siap ibadah," ucap Ilham. Lalu dia mulai mempersiapkan peralatan ibadahnya seperti jubah hitam, kalung, lilin, dupa, dan juga gantungan simbol bintang terbalik dalam lingkaran yang ia dapatkan dari perkumpulan sekte itu. Dan ia juga tak lupa mematikan lampu kamarnya sebagai syarat ibadah. Ilham lalu memulai ibadahnya dengan kata-kata yang diberitahukan oleh Mbah Joko. Ilham mulai berlutut dan menundukkan badannya sambil memegang gantungan simbol sekte. "Gusti Baphomet abdi dalam nguasani manungsa, Gusti sekte kita. Namun paduka ingkang kaula sembah mung marang kowe. Aku manut, aku ora duwe apa-apa. Kanggo nyembah kejaba sampean ora ana pangeran. Kajaba sira Gusti Agung, Gusti Kang Maha Kuasa,
Ilham mengucapkan kata-kata tersebut sampai 3 kali. Saat mengucapkan kata-kata tersebut, Ilham merasakan badannya seketika menjadi panas dan dadanya pun berdegup kencang. Namun, ia tak menghiraukan apa yang dirasakannya. Ia terus melanjutkan ritual penyembahan hingga selesai. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia lalu bersujud beberapa saat sambil mengucapkan, "Gusti Baphomet nampi sembah kawula. Aku pengin dadi abdi sing manut Gusti Agung, Gusti Kang Maha Kuwasa." Setelah itu Ilham pun bangkit. Lalu dia merapikan kembali peralatan ibadahnya. Saat itu Ilham masih merasakan panas di badannya, juga dadanya yang berdegup kencang. Namun, ia lagi-lagi tak memedulikannya. Setelah selesai membereskan peralatannya, Ilham lalu bersiap untuk tidur. Dia pun lalu tertidur dengan pulasnya. Keesokan harinya, Ilham bangun pagi-pagi. Lalu dia pun keluar kamarnya dan tak lupa mengunci pintu kamarnya. Ilham mencari ibunya. Ternyata ibunya sedang di dapur, sedang menyiapkan sarapan. "Baru bangun, Ham?" tanya ibunya. "Iya, Bu," jawab Ilham. "Ayo kita sarapan dulu," ajak ibunya. "Bapak belum pulang, Bu?" tanya Ilham sambil mengambil nasi dan lauk pauknya. "Belum, mungkin nanti siang," jawab ibunya. "Oh iya, Bu, nanti teman aku mau kesini," ucap Ilham. "Siapa?" tanya ibunya. "Doni, Bu, mau ngerjain tugas," jawab Ilham. "Belum beres juga tugas kamu? Bukannya kamu ngerjain sampai nginep di rumah teman kamu?" tanya ibunya lagi. "Beda lagi, Bu, tugasnya. Ini juga temannya beda," jawab Ilham. "Oh, ya udah boleh," balas ibunya. Ilham dan ibunya pun melanjutkan sarapannya hingga selesai. Setelah selesai sarapan, ibunya membereskan piring dibantu oleh Ilham. Beberapa saat kemudian, Doni pun datang. Ilham lalu menyambut kedatangan Doni di depan rumahnya. "Baru nyampe, Don?" tanya Ilham. "Iya, Ham," jawab Doni. "Ya udah, ayo masuk," ajak Ilham pada Doni. Ilham dan Doni pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Doni disambut oleh ibunya Ilham. "Temannya Ilham ya?" tanya ibunya Ilham. "Iya, Bu, saya Doni," jawab Doni sambil mencium tangan ibunya Ilham. "Mau minum apa?" tanya ibunya Ilham menawarkan. "Gak usah repot-repot, Bu," jawab Doni. "Gak apa-apa, Ibu siapin teh manis ya," ucap ibunya Ilham. "Iya, Bu, makasih," jawab Doni. Ibunya Ilham pun berlalu, meninggalkan mereka berdua. Ilham pun lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil buku tugas kuliahnya dan Doni pun mengeluarkan bukunya dari dalam tas. "Ini, Ham, aku gak ngerti yang ini," ucap Doni sambil menunjukkan tugasnya. "Oh, kalau ini gampang, Don," jawab Ilham. Ilham pun lalu memberitahu cara mengerjakannya, dan Doni pun mulai mengerjakan tugasnya itu. Saat sedang mengerjakan tugas, ibunya Ilham menyajikan minuman untuk mereka berdua. "Ini tehnya, diminum dulu," ucap ibunya Ilham. "Iya, Bu, terima kasih," jawab Doni. Setelah selesai mengerjakan tugasnya itu, mereka pun mengambil gelas teh, lalu meminumnya. Lalu mereka lanjut mengobrol. Saat sedang mengobrol, Doni melihat kalung yang dipasang di leher Ilham. "Itu kalung, Ham?" tanya Doni.
Iya Don, jawab Ilham. Kalung apa tuh? Tanya Doni lagi penasaran. Kalung biasa aja, bukan kalung apa-apa, jawab Ilham. Oh, bagus juga kalungnya. Pengen juga dong, hehe. Balas Doni sambil tertawa kecil. Iya dong, balas Ilham. Beli di mana Ham? Aku pengen nih, tanya Doni makin penasaran. Rahasia, jawab Ilham, tidak mau memberitahu Doni. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, Doni pun pamit pulang. Ham, aku pulang dulu ya, ucap Doni. Bentar, aku panggil ibuku dulu ya, balas Ilham. Lalu Ilham pun memanggil ibunya dan memberitahu kalau temannya mau pulang. Bu, aku pulang dulu ya, ucap Doni berpamitan pada ibu Ilham. Kok cepet-cepet pulang Don? Tanya ibunya Ilham. Iya bu, mau pergi soalnya, jawab Doni. Lalu Doni pun berpamitan pada Ilham dan mulai meninggalkan rumah Ilham menggunakan motornya. Setiap malamnya, Ilham selalu beribadah pada Tuhan barunya, Gusti Baphomet. Namun dia tetap memperhatikan keadaan rumahnya, supaya tidak ada yang curiga dengan perbuatannya. Dia selalu tidur. Setelah melakukan penyembahannya itu, Bu Dewi selalu curiga dengan suara-suara yang dia dengar setiap tengah malam. Suatu malam, Bu Dewi mencoba untuk menguping suara yang terdengar di kamar Ilham. Namun Bu Dewi tidak bisa mendengar dengan jelas suara yang terdengar dari kamar Ilham itu, karena suara itu terdengar samar-samar dan juga terdengar dengan bahasa yang tidak dimengerti olehnya. Setiap paginya, Bu Dewi selalu menanyakan perihal suara itu pada anaknya tersebut. Ham, tiap tengah malam ibu suka dengar suara aneh di kamar kamu. Itu suara apa sih? Suaranya juga mirip kamu, tanya ibunya penasaran. Suara apa sih bu? Aku gak pernah dengar kok. Ibu salah dengar kali. Tiap tengah malam kan aku udah tidur, jawab Ilham. Beneran Ham, ibu gak salah dengar, ucap ibunya lagi. Udah ya bu, aku mau berangkat kuliah dulu, balas Ilham lalu berpamitan pada ibunya. Ilham pun lalu segera berangkat menggunakan motornya. Bu Dewi masih saja penasaran dengan apa yang dilakukan Ilham di dalam kamarnya. Namun saat dia hendak mengecek dalam kamar anaknya itu, kamarnya selalu terkunci. Jadi dia tidak bisa mengetahui isi di dalam kamar anaknya itu. Setelah beberapa kali menyembah, akhirnya keinginan Ilham terwujud juga. Dia punya keinginan untuk memiliki banyak uang. Dia akhirnya mendapatkan uang setiap kali dia melaksanakan ibadah puncak setiap malam Jumat. Ilham setiap malam Jumat selalu pergi dan keesokan harinya selalu membawa uang dan memberikannya pada ibunya. Sudah beberapa minggu, Ilham selalu pergi saat malam Jumat, dan alasannya selalu mengerjakan tugas di rumah temannya. Ibunya jadi penasaran, dan suatu hari dia menanyakan pada Ilham saat dirinya diberi uang lagi oleh Ilham. Bu, ini uang buat ibu, ucap Ilham sambil memberikan sejumlah uang untuk ibunya. Ini uang dari mana Ham? Tanya ibunya penasaran. Udah, ibu terima aja uangnya. Ibu gak perlu tahu aku dapat uang dari mana, jawab Ilham. Kamu gak kayak bapak kan? Berjudi? Tanya ibunya lagi. Enggak kok bu, ini bukan uang hasil judi. Ibu tenang aja, jawab Ilham sambil tersenyum. Oh syukurlah.
Terima kasih ya, Ham, balas ibunya. Iya Bu, aku mau mandi dulu ya, ucap Ilham. Iya, balas ibunya. Ilham pun menuju kamarnya untuk menyimpan tas dan mengambil handuknya. Tak lupa juga dia mengunci pintu kamarnya. Bu Dewi mencoba berpikir positif pada anaknya itu. Tetapi tetap saja, pikiran Bu Dewi masih belum tenang. Dia pun lalu mengobrol dengan suaminya yang sedang menonton TV. Pak, ini si Ilham tadi ngasih uang ke ibu. Kira-kira dia dapat uang dari mana ya? Ucap Bu Dewi pada suaminya. Palingan juga judi kayak bapak, jawab suaminya. Hus, bapak ini kalau ngomong suka ngasal. Dia bilang bukan uang judi, balas Bu Dewi. Udahlah, terima aja duit dari si Ilham itu, balas suaminya. Tapi ibu penasaran Pak, dia dapat uang banyak ini dari mana? Ucap Bu Dewi makin penasaran. Tinggal terima aja, apa susahnya? Kan jadi enak, bisa beli apapun. Bapak juga bisa main judi sepuasnya, balas suaminya. Udah, bapak jangan main judi lagi. Kasihan Pak, Ilham udah ngasih uang banyak. Masa bapak habisin buat judi? Ucap Bu Dewi tegas. Biar aja lah, biar bapak banyak duit, balas suaminya. Saat Bu Dewi dan suaminya sedang mengobrol, tiba-tiba Ilham datang menghampiri dan berkata pada bapaknya, Pak, bapak jangan main judi lagi ya. Ilham janji bakal ngasih bapak uang, tapi bapak jangan main judi lagi. Ucap Ilham mengagetkan mereka berdua. Bisa jamin gak kamu ngasih uang terus ke bapak? Tanya bapaknya. Iya Pak, aku janji. Ucap Ilham berjanji pada bapaknya. Oke kalau gitu, bapak gak akan judi lagi. Tapi kamu harus ngasih uang ke bapak yang banyak, ucap bapaknya. Bapak jangan gitu, masa nyuruh anaknya buat nafkahin kita? Ucap Ibu Ilham memotong pembicaraan mereka. Biarin Bu, gak apa-apa. Yang penting bapak gak main judi lagi, ucap Ilham. Tuh Bu, si Ilham aja gak keberatan, masa ibu ngelarang? Ucap suaminya. Ya udah Pak Bu, aku ke kamar dulu ya, mau istirahat, ucap Ilham. Iya Ham, balas ibunya. Ilham pun berlalu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Jawaban Ilham membuat Bu Dewi makin penasaran. Dari mana sebenarnya uang yang didapatkan oleh Ilham? Bu Dewi pun berencana untuk mengikuti kemana perginya Ilham setiap malam Jumat. Akhirnya malam yang ditunggu pun tiba. Seperti biasa, Ilham berpamitan pada bapaknya dan ibunya. Bu Dewi bersikap biasa supaya tidak dicurigai oleh Ilham. Bu, aku pamit pergi dulu ya, ucap Ilham berpamitan. Iya Ham, hati-hati ya, balas ibunya. Ilham pun lalu melajukan motornya, meninggalkan rumahnya. Beberapa saat kemudian, Bu Dewi pamitan ke suaminya. Pak, aku pergi dulu ya, ucap istrinya berpamitan. Mau kemana kamu? Tanya suaminya. Ke rumah Bu Yanti Pak, teman ibu. Tadi udah janjian mau ke rumahnya, jawab istrinya berbohong. Ya udah sana, balas suaminya. Bu Dewi pun lalu keluar rumah dan sudah ditunggu oleh ojek pesanannya. Bu Dewi dan ojek itu pun lalu pergi meninggalkan rumah. Sekitar beberapa menit perjalanan, Bu Dewi pun melihat motor Ilham di depannya yang jaraknya agak jauh. Pak,
tolong ikutin motor itu ya, ucap Bu Dewi pada tukang ojek itu. Iya Bu, jawab tukang ojek itu. Sepanjang perjalanan, Bu Dewi masih diliputi rasa penasaran yang teramat sangat. Sekitar 1 jam perjalanan, Bu Dewi pun akhirnya sampai di tempat yang dituju oleh anaknya itu. Bu Dewi kaget. Ternyata tempat yang dituju oleh anaknya itu adalah sebuah bangunan besar, tua, dan menyeramkan yang terletak di dekat hutan terlarang. Bu Dewi pun turun dari motor ojek tersebut. Ini Pak, uangnya, ucap Bu Dewi sambil memberikan uangnya pada tukang ojek itu. Ya Bu, terima kasih, balas tukang ojek itu. Tukang ojek itu pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Bu Dewi lalu mulai mendekati tempat itu. Karena melihat Ilham sudah masuk dan Ilham menggunakan jubah hitam, makin dekat Bu Dewi dengan tempat itu. Bu Dewi mulai memasuki area bangunan tersebut. Dia pun akhirnya bersembunyi di dekat pintu utama yang banyak terdapat kotak-kotak bekas yang besar. Di sana Bu Dewi melihat banyak orang yang berjubah hitam seperti Ilham. Bu Dewi melihat Ilham sedang mengobrol dengan seseorang yang berperawakan besar dan juga 1 orang lagi, seperti seumuran dengan anaknya. Bu Dewi pun melihat sekitar, dan alangkah kagetnya, dia melihat banyak simbol-simbol aneh dan juga patung manusia berkepala kambing. Tempat apa ini? Kenapa Ilham datang ke sini? Ucap Bu Dewi bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian, Bu Dewi tersadar kalau tempat ini adalah tempat pemujaan iblis. Dia mengetahui itu karena melihat berita dan juga suka mendengar pembicaraan orang-orang. Saat sedang memperhatikan mereka, tak sengaja Bu Dewi menyenggol kotak besar itu, dan kotak besar itu pun terjatuh. Sontak saja hal itu mengejutkan orang-orang yang ada di situ, tak terkecuali Ilham. "Hei, siapa kamu?" teriak orang berperawakan besar itu yang bernama Mbah Joko. Bu Dewi mengetahui namanya karena mendengar pembicaraan anaknya dengan orang itu. Bu Dewi pun lalu berlari keluar bangunan tersebut dan mencari tempat perlindungan. Mbah Joko pun memerintahkan semua anggotanya untuk mengejar Bu Dewi. Bu Dewi lalu bersembunyi di sekitar hutan dan mencoba menelpon suaminya untuk meminta bantuan. Teleponnya pun akhirnya diangkat oleh suaminya. "Halo Pak," ucap Bu Dewi ketakutan. "Kamu kenapa?" tanya suaminya. "Pak, tolong aku Pak. Aku tadi ngikutin Ilham. Ternyata Ilham jadi anggota sekte. Sekarang aku ketahuan dan lagi dikejar oleh mereka," ucap Bu Dewi panik. "Yang benar kamu? Jangan bercanda," tanya suaminya tidak percaya. "Benar Pak, cepat kesini. Aku ada di hutan terlarang," jawab Bu Dewi. "Oke, aku ke sana. Aku bakal minta bantuan Mbah Karto," balas suaminya. Suaminya pun menutup teleponnya, dan Bu Dewi mengharapkan cepat kedatangan suaminya dengan Mbah Karto. Perlu diketahui, Mbah Karto adalah seorang paranormal yang paling sakti di daerah tersebut. Mbah Karto pun memiliki kesaktian dan memiliki budak iblis juga. Saat sedang bersembunyi, Mbah Joko terus berteriak memanggil Bu Dewi. "Keluar kamu!" teriak Mbah Joko. "Hei, keluar! Kamu gak akan selamat!" teriak Mbah Joko. Beberapa saat kemudian, Mbah Joko melihat Bu Dewi yang sedang bersembunyi di semak-semak. "Hahaha, akhirnya kamu ketemu,"
ucap Mbah Joko sambil tertawa. Bu Dewi ketakutan dan berusaha untuk kabur. Namun dia tidak bisa, karena keburu tertangkap anak buahnya. Bu Dewi pun diseret oleh anak buah Mbah Joko ke dalam bangunan tadi. Di dalam bangunan itu, Bu Dewi diikat berdiri di tiang lapangan. "Kamu tidak akan selamat. Kamu akan mati di sini," ucap Mbah Joko mengancam. "Ilham, tolong ibu, Ham!" teriak ibunya memanggil Ilham. Melihat itu, Ilham sebenarnya kasihan pada ibunya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia diancam akan dibunuh jika membantu ibunya. "Ilham, kamu diam. Ini ibu kamu kan? Kalau kamu bantu dia, kamu saya bunuh," ancam Mbah Joko. Bu Dewi ketakutan. Dia takut nyawanya dan nyawa anaknya hilang karena mereka. "Ambil pedang," teriak Mbah Joko pada anak buahnya. Tak lama kemudian, anak buahnya pun memberikan pedang pada Mbah Joko. "Malam ini jadi malam yang terakhir buat kamu. Kamu akan saya bunuh," ucap Mbah Joko sambil memegangi pedang. "Mbah, jangan bunuh ibu saya," teriak Ilham lalu menghampiri Mbah Joko. "Ikat dia," perintah Mbah Joko untuk mengikat Ilham. "Kamu dan anak kamu akan saya bunuh malam ini," ucap Mbah Joko. Lalu Mbah Joko mengayunkan pedangnya. Saat hendak menebas tubuh Bu Dewi, tiba-tiba terdengar teriakan. "Hentikan!" teriak seseorang. Ternyata suami Bu Dewi sudah datang dan membawa Mbah Karto dan anak buahnya. "Joko, hentikan!" teriak Mbah Karto pada Mbah Joko. "Diam kamu, Karto!" balas Mbah Joko. Lalu Mbah Karto membacakan mantra bersama anak buahnya. "Setanmu wis ilang. Aja njalari wong kesasar. Panggonanmu ing neraka, ora ing donya, lunga saka donya." Mbah Karto membacakan mantra itu berkali-kali. Semua anggota sekte itu berteriak seperti kesurupan, tak terkecuali Ilham. Saat semua anggota sekte itu berteriak kesurupan, tiba-tiba muncul sosok besar, menyerupai patung yang selalu anggota sekte itu sembah. Ya, makhluk itu adalah iblis. Iblis bernama Baphomet. Iblis yang selalu mereka para anggota sekte itu panggil Gusti Baphomet. Iblis itu pun terlihat sangat marah dengan kedatangan Mbah Karto. Lalu berkata, "Apa sing dikarepake manungsa?" ucap iblis itu. "Aku arep nundung kowe. Duduk panggonanmu ing kene," ucap Mbah Karto dengan nada tinggi. "Sampeyan mung makhluk sing ringkih, beda karo aku. Aku makhluk sing paling kuat," balas iblis itu menyombongkan dirinya. "Aja kumedi. Gusti Allah ora seneng karo makhluk sing sombong," ucap Mbah Karto lagi. "Pada ora percaya marang Gusti Allah, pada mung percaya lan nyembah marang aku," balas iblis itu lagi. "Lungamu setan, pindah menyang endi? Asalmu ing neraka," ucap Mbah Karto mengusir iblis itu. "Aku ora bakal lunga karo wong-wong mau. Kabeh bakal dadi baturku ing neraka," ucap iblis itu. Setelah itu, Mbah Karto pun lalu menyerang iblis itu dengan bacaan mantra-mantra berbahasa Jawa. "Iblis, sampean ora bisa nglawan kekuatan Gusti Allah. Sampean makhluk asor, makhluk laknat. Metu saka kene,
aja pengaruhi manungsa supaya jadi pengikut sampean. Lalu Mbah Karto melantunkan ayat suci Al-Quran untuk mengalahkan iblis itu. Iblis itu pun seperti kesakitan dan kepanasan. Bukan hanya iblis itu, tapi semua anggota sekte merasakan hal yang sama. Semakin mantra itu dibaca oleh Mbah Karto, tiba-tiba patung sesembahan Gusti Baphomet itu terbakar. Iblis dan para anggota sekte itu makin merasakan sakit dan teriak sejadi-jadinya. Semuanya berteriak dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, dan telinganya. Iblis itu pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mbah Karto. Iblis itu menghilang dengan meninggalkan asap yang sangat pekat. Semua anggota itu berhenti dari teriakannya, namun mereka semua dalam keadaan sekarat. Pak Surya pun lalu menghampiri anaknya, Ilham, bersama dengan Bu Dewi. Lalu Ilham berkata, "Pak, Bu, maafin Ilham ya. Ilham udah bikin Bapak dan Ibu kecewa." Ucap Ilham lemah. "Ilham, kamu harus kuat, Ham. Maafin Bapak sama Ibu juga, Ham." Ucap Pak Surya sambil menangis. "Iya, Pak. Aku udah maafin. Aku pergi ya, Pak." Ucap Ilham lalu menutup matanya. Setelah itu, Ilham pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Surya dan Bu Dewi teriak sangat kencang dan menangis sejadi-jadinya. "Ilham, Ilham, jangan tinggalin Ibu dan Bapak, Ham." Ucap Bu Dewi sembari nangis sesenggukan. "Bangun, Ham. Jangan tinggalin kita. Bapak janji gak bakalan kasar lagi ke kamu dan Ibu, Ham. Maafin Bapak, Ham." Ucap Pak Surya sambil menangis. Dia tidak menyangka anaknya akan meninggal secepat ini. Pak Surya pun memeluk istrinya sambil memangku anaknya yang sudah meninggal dengan tubuh yang terus mengalir darah. Mbah Karto dan anak buahnya lalu menghampiri Pak Surya dan Bu Dewi. "Surya, Dewi, minta ampun pada Gusti Allah. Doakan anakmu mendapatkan tempat terbaik di sisinya." Ucap Mbah Karto. Semua anggota sekte itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan mulut, hidung, dan telinganya yang mengalirkan banyak darah. Mbah Karto pun lalu menyuruh anak buahnya untuk menghubungi ambulans. "Telepon ambulans. Kita evakuasi jasad mereka. Kita kuburkan mereka secara layak." Ucap Mbah Karto pada anak buahnya. "Baik, Mbah," ucap anak buahnya. Tak lama kemudian, ambulan datang dan membawa jasad para anggota sekte itu. Portal RMB, cerita yang berjudul Anggota Sekte Penyembah Iblis pun selesai. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.